Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 6 dengan judul perikop Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan khawatir, hal kekhawatiran. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, atau apakah yang akan engkau pakai. Ya memang betul. Kita semua butuh itu. Bahkan Bapa juga tahu. Seperti dikatakan di sini, Bapamu yang di surga tahu bahwa memang kamu memerlukan semuanya itu. Betul, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh handphone, kita butuh obat-obatan, kita butuh punya BPJS. Sekarang ini kalau nggak punya BPJS, apalagi kalau penghasilan kita minim, bisa cilaka. Dengan BPJS kita sangat tertolong ya. Kita harus terima kasih kepada pemerintah Indonesia juga yang mau mengurusi BPJS. Itu adalah anugerah dari Tuhan melalui pemerintah kita. Dan kita harus bayar ya iurannya ya. Kalau yang bayar iuran sesuai dengan kelasnya, sebagai wujud tanggung jawab dan partisipasi kita terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi jangan kita mau fasilitasnya saja tapi tidak mau kewajibannya. Kita kewajiban membayar, harus bayar. Kecuali yang dibayari oleh pemerintah ya, itu lain lagi ya, mungkin karena memang termasuk dalam golongan keluarga tidak mampu ya. Jadi jangan khawatir soal apapun ya. Jangan khawatir, sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya apa ini? Ya kalau kita khawatir, misalnya kita khawatir besok kita punya uang nggak untuk beli makanan. Gak usah gitulah, kok uang mungkin ya. Besok kita khawatir apakah besok hujan atau tidak ya, ada air atau tidak ya, untuk menyirami tanaman atau untuk menyirami pertanian ladang kita. Mungkin seorang petani seperti itu. Apakah kalau khawatir lalu ujuk-ujuk datang hujan ya? Ya enggak kan, tetap saja kering kalau misalnya musim kering ya. Jadi untuk apa khawatir? Khawatir itu rugi dua kali ya. Ya misalnya ya, Anda itu tadi ya, Anda tidak bisa bayar
uang sekolah, khawatir terus ya, tanpa usaha apa-apa, hanya khawatir saja. Apa ujuk-ujuk tiba-tiba datang uang ya, hanya karena Anda khawatir? Ya enggak, itu tetap saja nggak ada uang ya. Yang Anda harus lakukan adalah berusaha mencari uang dengan bekerja ya. Jangan mencuri. Berusaha, bekerja, dan berdoa ya. Dan bertobat juga. Mungkin kita berdosa ya, supaya kita mendapat bantuan Tuhan, kita harus bertobat. Berdoa. Nanti kita ditolong Tuhan. Jadi kalau hanya khawatir saja nggak akan datang itu uang itu. Khawatir, nggak akan datang itu uang. Kita harus berusaha dan bertobat, berdoa, minta bantuan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memberi ya. Jadi walaupun kita usaha, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, nggak terjadi itu. Lihat ini, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, artinya carilah dahulu kerajaan Tuhan itu artinya apa? Lakukan dulu yang benar ya. Jangan berbuat yang melanggar perintah Tuhan ya. Jangan berbuat dosa dulu ya. Kalau berbuat dosa, bertobat dulu ya. Itu baru namanya melakukan kebenaran, mencari kerajaan Tuhan gitu. Itu bertobat. Tapi kalau nggak bertobat ya susah itu ya. Susah sebab kita butuh pertolongan Tuhan. Sebesar apapun usaha kita, kalau nggak bertobat itu nggak diberkati Tuhan, percuma. Usaha sekeras apapun nggak diberkati Tuhan, percuma. Jadi pertama harus bersih dulu ya dari dosa ya, bertobat ya, lalu minta ampun, lalu minta pertolongan Tuhan, lalu mulai usaha. Niscaya usaha Anda akan berhasil dengan bantuan Tuhan. Ini dia, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting carilah dahulu ya, kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri ya. Cukuplah kesusahan hari ini ya, untuk hari ini saja. Gak usah mikirin besok kita kerja lagi, besok kita cari uang lagi, usaha lagi. Hari ini sudah capek, istirahat dulu, tidur, supaya besok pagi kita bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk kembali bekerja di ladang Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.